Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pembimbing kami Bapak Muhammad Sartibi, MPDI. Semoga Allah selalu sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Apandi dari semester 5 HKI Reg B. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian normatif dan penelitian empiris. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma, kaidah, dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Tujuannya adalah untuk menganalisis hukum dalam kerangka aturan dan sistem yang sudah ada, sehingga dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan kadang-kadang mengkritik peraturan hukum tertentu. Adapun karakteristik penelitian normatif, yang pertama ada sumber data. Sumber data menggunakan data sekunder seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Yang kedua ada pendekatan, bersifat teoritis dan konseptual, berfokus pada teks atau norma tujuan. Terus karakteristik yang ketiga ada tujuan, menganalisis isi aturan hukum, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, menilai kesesuaian antara aturan dan tujuan hukum, atau mencari solusi terhadap masalah hukum tertentu berdasarkan aturan yang berlaku. Karakteristik berikutnya ada metode analisis. Menggunakan analisis normatif atau analisis peraturan yang mencakup interpretasi terhadap undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Contoh penelitian normatif, penelitian tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam undang-undang tertentu, analisis terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional, atau studi tentang pengaruh doktrin tertentu dalam jurisprudensi. Selanjutnya ada penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan bukti nyata atau observasi lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi atau diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Adapun karakteristik penelitian empiris, yang pertama ada sumber data. Sumber data menggunakan data primer seperti hasil wawancara, survei, observasi, atau dokumen lapangan. Data sekunder juga bisa digunakan sebagai pelengkap. Karakteristik yang kedua ada pendekatan, bersifat induktif dan berbasis data. Mencari informasi tentang bagaimana hukum dipahami, diterapkan, atau direspon oleh masyarakat. Terus ada tujuan, menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi penerapan hukum dalam masyarakat, serta mempelajari efek aturan hukum dalam praktik. Karakteristik yang selanjutnya ada metode analisis, menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Adapun contoh penelitian empiris
Ini tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Studi tentang efektivitas program bantuan hukum atau analisis dampak undang-undang perlindungan lingkungan terhadap masyarakat setempat. Perbandingan singkat, ada aspeknya ada tujuan, sumber data, pendekatan, dan metode analisis. Tujuan penelitian normatif menganalisis norma atau aturan. Sumber datanya data sekunder, aturan, doktrin. Pendekatannya pendekatan deduktif dan teoritis. Penelitian normatif, metode analisisnya adalah analisis teks atau norma hukum. Sedangkan penelitian empiris, tujuannya adalah analisis fenomena di lapangan. Sumber datanya sumber data primer, wawancara, atau observasi. Pendekatannya pendekatan induktif berbasis data. Untuk metode analisisnya analisis kualitatif atau kuantitatif. Kesimpulannya, penelitian normatif dan empiris saling melengkapi satu sama lain. Penelitian normatif dapat memberikan panduan teoritis dan norma yang harusnya diikuti, sedangkan penelitian empiris menyediakan gambaran bagaimana hukum diterapkan dan berdampak dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.